Perkenalkan, saya Diana, mahasiswa 1 Ilmu Gizi TKMD Cipta Husada. Dengan Mas siapa? Saya Mas Agung. Umur berapa Mas? Saya saat ini umur 22. Pekerjaannya apa Mas? Saya karyawan di koperasi, Mbak. Baik, apakah ada keluhan? Keluhan saya itu makan ya banyak loh. Kerjaan nggak terlalu berat, tapi berat badan saya sedikit naik. Baik, kita ukur berat badan sama tinggi badan dulu ya Mas. Oh iya. Baik Mas, untuk hasil pengukuran berat badan Masnya itu 47 kg, untuk tinggi badannya 166 cm. Jadi pengukuran IMT-nya itu dapat hasil 17,6 kg per meter kuadrat. Jadi untuk hasil status gizi Masnya itu termasuk dalam kategori underweight. Baik, untuk Masnya pernah mengukur tekanan darah atau tidak? Enggak, Mbak. Saya ukur dulu ya. Baik Mas, untuk hasil tekanan darah Masnya 120/71 dan hasilnya 68. Itu termasuk normal. Jadi untuk kebiasaan makan Masnya bagaimana ya? Kebiasaan saya ya, kalau sarapan Mbak, kalau enggak ya mungkin makan siang sama makan malam aja. Kalau kesukaan makanannya Mas kayak gimana? Saya suka makan yang pedas-pedas. Terus ada lagi kayak minuman yang disuka gitu? Kopi, bisa di kopi. Kalau kayak gorengan yang berminyak-minyak, bersantan gitu, Masnya juga suka? Oh enggak, Mbak, jarang-jarang. Untuk minumannya kayak bersoda, beralkohol, Masnya juga pernah minum atau? Selanjutnya, apakah Masnya punya riwayat penyakit terdahulu gitu, atau pernah dirawat di rumah sakit dengan gejala tertentu? Cuma lambung sih. Untuk pola makan Masnya gimana? Tiap hari makan 3 kali atau lainnya? Tiap hari makan, tapi ya enggak teratur, Mbak. Kadang sekali, 2 kali. Untuk pekerjaan Masnya biasanya aktivitasnya itu kayak di kantor aja duduk seharian atau Saya yang lebih ke kerja santai, duduk-duduk di kantor. Untuk kebiasaan olahraga, Masnya suka olahraga atau nggak suka, atau tiap hari atau tiap minggu dijadwalkan atau bagaimana? Biasanya tiap minggu itu saya main motor cross. Nah, jadi begini Mas, ini ada leaflet, di sini ada keterangan mengenai gizi seimbang, pengertian gizi seimbang. Masnya sudah tahu apa itu gizi seimbang? Tidak paham. Oh, belum ya. Jadi gizi seimbang itu adalah susunan pangan sehari yang mengandung zat gizi dalam jenis jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi jenis dan jumlah makanannya itu sesuai dengan kebutuhan Masnya tiap hari. Gitu. Di sini ada 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama, mengkonsumsi aneka ragam pangan. Contoh aneka ragam pangan itu nggak harus mahal ya Mas. Jadi tempe, tahu, ikan, sayur-sayuran atau sayur-sayuran lokal. Di sini biasanya apa Mas? Sayuran lokal itu sayur singkong, daun singkong. Oh, daun singkong. Jadi itu juga bergizi juga. Jadi selanjutnya yang kedua ada membiasakan perilaku hidup bersih. Jadi kayak sering cuci tangan, membiasakan cuci tangan sebelum makan, membiasakan cuci tangan setelah buang air besar, buang air kecil gitu Mas. Untuk yang ketiga melakukan aktivitas fisik. Jadi tiap hari atau tiap minggunya dijadwalkan olahraganya biar kita selalu beraktivitas gitu. Apalagi Masnya kan pekerjaannya santai kan ya Mas ya. Jadi
mayoritas aktivitasnya itu lebih ke ringan. Jadi biasanya kan duduk-duduk gitu kan ya, biar otot-ototnya itu bergerak. Dan selanjutnya yang keempat yaitu memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Tadi kan sudah saya sampaikan berat badan Masnya itu termasuk kategori underweight. Underweight itu berat badan yang kurang dari normal. Jadi normalnya itu 18,5 kg per meter. Masnya itu dapat 17,06, jadi di bawah kata normal. Kemudian ini ada 10 pesan gizi seimbang. Yang pertama, mensyukuri dan menikmati keanekaragaman jenis makan. Jadi kita harus mensyukuri dan menikmati aneka ragam. Jadi harus gimana kan ya, kan kita punya makan lokal itu banyak ya Mas, jadi nggak harus mahal gitu. Yang kedua ada banyak makan sayur dan cukup buah-buahan. Masnya suka makan sayur atau tidak? Ya lumayan Mbak. Lumayan, jadi dibiasakan makan sayur dan buah-buahan. Yang ketiga, mengkonsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Protein tinggi itu bisa dari hewan, contohnya ikan, ayam, dan lain-lain yang harganya bisa terjangkau lah. Yang keempat yaitu mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Makanan pokok itu bisa dari nasi, roti, gandum, jagung. Jadi nggak hanya nasi aja sih, jadi banyak makanan pokok itu. Kemudian batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Tadi Masnya juga nggak terlalu suka yang bersantan kan, jadi sudah cukup membatasi. Terus membiasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Masnya sering sarapan pagi atau tidak? Sering lupa. Sering lupa. Kirain sering makan ya Mas. Jadi usahakan sarapan pagi gitu, biar waktu sebelum beraktivitas itu ada tenaganya gitu ya Mas. Untuk yang ketujuh yaitu minum air putih cukup dan aman. Air putih yang cukup itu 8 gelas per hari. Jadi Masnya biasanya berapa gelas per hari? 1 gelas Mbak. 1 gelas. Jadi kurang ya Mas. Untuk yang ke-8, membiasakan baca label pada kemasan makanan. Jadi kita biar tahu apakah makanan itu sudah expired atau belum, terus kandungan di makanan itu karbohidrat, kalori, dan lain-lain bisa tahu gitu. Jadi dibiasakan baca labelnya ya Mas. Yang ke-9, membiasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jadi menjaga kebersihan tubuh lah Mas. Jadi membiasakan sebelum makan cuci tangan dulu, setelah buang air besar, buang air kecil, cuci tangan dulu. Terus yang ke-10, berolahraga secara teratur dan menjaga berat badan normal. Gitu. Di sini juga ada isi piringku. Jadi setiap 1 kali Masnya makan, diusahakan memenuhi isi piringku. Isi piringku di sini jadi 1 lingkaran piring dibagi menjadi 2, yaitu 2/3-nya dari setengah piring itu adalah makanan pokok. Makanan pokok tadi ada nasi, singkong, dan lain-lain. Untuk 1/3-nya dari setengah piring lauk pauk. Lauk pauk tadi ada lauk pauk nabati dan lauk pauk hewani. Untuk setengahnya lagi dari setengah piringnya tadi, 1/3-nya itu buah yang maksudnya berapa ya? Jadi berhubung di sini mayoritas jeruk ya jeruk. Jeruk. Jadi 1/3 dari piring itu konsumsi jeruk gitu, nggak apa-apa Mas. Jadi untuk yang 2/3-nya dari setengah piring yang sisanya tadi sayur-sayuran, jadi kayak sop. Baik Mas, untuk selanjutnya ini ada contoh menu untuk sehari. Contohnya makanan pagi Masnya bisa konsumsi nasi, tempe, ayam, sop wortel ya, kubis, buncis, dan lain-lain. Untuk selingan itu ada kayak makanan di waktu sebelum makan pagi dan makan siang, sekitar jam 10 atau jam 11 gitu. Masnya bisa lebih enaknya kayak snack gitu. Snacknya itu bisa dari buah-buahan seperti pepaya, buah naga, dan lain-lain.
juga bisa ditambah karbohidrat juga, jadi bisa makan roti juga waktu seringan biar menambah asupan tiap harinya masnya. Kemudian untuk makanan siang bisa dari nasi, telur, tahu, wortel, dan kecambah. Untuk selingan siang juga sekitar jam 3 sampai jam 4-an, masnya juga boleh selingan buah-buahan atau ditambah roti atau susu juga diperbolehkan. Untuk makan malamnya bisa nasi, tongseng tahu, tempe, wortel, buncis, jagung, dan cincang daging. Jadi kunci prinsip untuk menambah berat badan masnya itu yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan asupan masnya dulu. Jadi asupan tiap harinya dipenuhi terlebih dahulu, kemudian perlahan ditambah asupan. Jadi gini mas, saya rekomendasikan masnya untuk diet tinggi kalori, tinggi protein untuk menambah berat badan masnya. Jadi diet ini prinsipnya menambah kalori dan protein melebihi kebutuhan sehari masnya. Diet ini bertujuan untuk menambah berat badan masnya menjadi normal. Jadi diet tinggi kalori dan tinggi protein yaitu diet yang mengandung energi dan protein di atas kebutuhan normalnya mas. Diet diberikan dalam bentuk makanan biasa ditambah bahan makanan bersumber protein tinggi seperti susu, telur, daging, atau yang lain. Gitu mas. Apakah ada pertanyaan? Kalau makannya ditambah gitu apa enggak malah ngantuk aja mbak? Biasanya yang penyebab ngantuk itu karena bahan karbohidratnya yang ditambah, bukan bahan yang bersumber dari protein. Jadi kemungkinan porsi karbohidratnya tetap, tapi yang ditambah itu porsi makanan yang bersumber protein tinggi. Contoh, masnya kan tiap satu kali makan ada karbohidrat 2/3 kan, terus protein kan 1/3, jadi ditambah. Contohnya masnya makan satu kali itu tempe, terus ada ikan, terus ditambah satu kali makan itu ditambah susu atau ditambah telur. Waktu selingan juga dibolehkan ditambah telur rebus atau nambah susu gitu. Jadi tidak harus makanan yang berkarbohidrat tinggi. Boleh juga makanan yang berkarbohidrat tinggi, tapi bisa memicu terjadinya ngantuk itu tadi gitu mas. Apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah mbak. Baik mas, untuk informasi selanjutnya apakah ada pertanyaan? Sepertinya sudah mbak. Baik, tadi kan saya menyampaikan tentang gizi seimbang. Apakah masnya paham apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang itu gizi yang dibutuhkan tubuh itu seimbang sama yang kita makan. Saya luruskan lagi ya mas, jadi gizi seimbang itu susunan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Benar kata masnya tadi, jadi tubuh itu setiap orang mempunyai kebutuhan masing-masing. Kebutuhan itu bisa berasal dari apa aja tadi mas? Makanan pokok, terus lauk pauk, buah-buahan, dan sayur-sayuran gitu. Selain itu, untuk aktivitas fisik saya rekomendasikan untuk menjadwalkan olahraga tiap minggunya biar tidak ada penumpukan lemak di beberapa bagian tubuh. Jadi peningkatan berat badan yang baik itu bukan lemaknya yang meningkat, tapi massa ototnya yang meningkat. Jadi diiringi dengan asupan yang tinggi yang ditambah kayak susu, telur rebus, dan lain-lain. Lemaknya juga bisa diiringi dengan olahraga sehingga tidak hanya massa lemaknya yang tinggi, massa ototnya juga lebih baik daripada massa lemak yang tinggi, karena massa lemak yang tinggi bisa menyebabkan masalah gizi berkelanjutan gitu. Jadi masnya apakah ada pertanyaan lagi? Sudah. Ya sekian dari saya. Baik, terima kasih ya mas. Ya,
terima kasih kembali banget.